Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan, sebelumnya perkenalkan nama saya Lohani Asana Putri, dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 057 dari kelas 4C. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang logika berpikir, kemudian nilai pokok dari hutang berbunga serta persamaan nilai. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan ke pembahasan materi, yaitu yang pertama subbab 1.16 mengenai logika berpikir. Nah, setelah kita mendapatkan suatu jawaban saat menjawab soal, tentu kita perlu melakukan pengecekan ulang. Nah, umumnya kesalahan yang dilakukan saat melakukan perhitungan saat mengerjakan soal yaitu meletakkan meletakkan titik desimal atau pembagian yang terbalik. Nah, di sini saya sudah melampirkan contoh, yaitu yang pertama, tentukanlah nilai awal pada suku bunga 4% dengan jumlah uang $5.000 dan jatuh temponya 2 bulan. Kemudian berikut adalah penyelesaian dari contoh soal tersebut. Seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu informasi yang kita peroleh dari soal tadi. Seperti yang pertama diketahui S sama dengan $5.000, kemudian R-nya sama dengan 4% dan T sama dengan 2/12. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa rumus yang digunakan yaitu P sama dengan S per 1 ditambah R dikali T. Nah, kemudian substitusikan nilai S, R, dan T tadi ke dalam rumus sehingga kita akan memperoleh hasil seperti yang ditampilkan yaitu $49.668,87. Nah, di sini bisa dilihat terjadi kesalahan karena logikanya adalah seharusnya jawaban yang diperoleh itu kurang dari $5.000, namun jawaban tadi itu hampir mencapai $50 yang berarti $50.000 yang berarti melebihi dari $5.000 tadi. Berarti di sini terjadi kesalahan peletakan titik desimal yang seharusnya seperti yang ditampilkan pada slide. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas tentang subbab 1.17 yaitu nilai pokok dari hutang berbunga. Nah, untuk mencari nilai pokok dari bunga hutang di masa depan, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, mengetahui batas waktu peminjaman hutang, kemudian menggunakan suku bunga yang sesuai dengan perjanjian dalam jangka waktu peminjaman. Nah, kemudian setelah mengetahui dua hal tersebut, kita menghitung nilai pokok dari batas waktu peminjaman atau nilai jatuh tempo sebagai waktu antara hari di mana terjadi diskon dan batas waktu peminjaman. Kemudian menggunakan harga yang telah ditentukan tadi sebagai diskon. Nah, perlu diperhatikan bahwa karena terdapat kemungkinan dua tarif dan dua waktu terlibat, maka diagram waktu dapat digunakan dalam proses perhitungan untuk membantu mencegah kesalahan. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, debitur menandatangani surat hutang sebesar $2.000 dengan batas waktu 6 bulan dengan bunga 9%. 1 bulan setelah perjanjian hutang, pemegang surat hutang menjualnya kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini menetapkan nilai pokoknya memperoleh bunga sebesar 12%. Nah, pertanyaannya adalah berapa uang yang diterima oleh pihak ketiga dari debitur? Baik, ini rekan-rekan untuk penyelesaian dari contoh soal tadi. Jadi langkah yang pertama kita harus membuat diagram waktu sesuai dengan informasi yang telah kita peroleh dari soal tadi. Berikut contoh diagram waktunya. Seperti yang kita lihat, kita bagi waktunya menjadi 6 dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 6. Dengan di titik 0 itu terdapat angka $2.000 dan kemudian di titik paling ujung yaitu titik 6 itu terdapat angka $2.090 yang merupakan hasil dari penjumlahan bunga di awal, penjumlahan nilai pokok dengan suku bunga. Bisa diperhatikan rekan-rekan?
Nah, kemudian, untuk langkah kedua yaitu setelah batas waktu peminjaman diperoleh, kemudian diskon untuk 5 bulan, antara tanggal tanggal berlangsungnya diskon dan tanggal, batas waktu peminjaman. Adapun, perhitungannya seperti di sebelah ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, itu dia tadi 2 pembahasan, yaitu mengenai subbab 1.16 mengenai logika berpikir dan subbab 1.17 mengenai nilai pokok dari hutang berbunga. Nah, selanjutnya kita akan menuju bahasan yang terakhir yaitu mengenai persamaan nilai. Nah, ada kalanya cara pembayaran hutang secara langsung atau tunai itu diganti dengan pembayaran bertahap hingga nilainya itu mencapai uh, jumlah nilai asli dari hutangnya. Nah, mungkin untuk memperdalam pemahaman lebih lanjut, kita langsung perhatikan contoh berikut. Anggaplah Anda memiliki utang pada seorang kreditur sebesar $200 yang harus dilunasi sekarang dan sebesar $106 yang dapat dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, seharusnya jika ingin membayar hutang-hutang tersebut, maka harus diperhatikan uh, waktu ketika keduanya bisa dibawa bersamaan. Nah, adapun penyelesaian dari contoh sebelumnya itu meskipun kita memiliki uang untuk membayar semua hutang itu sekarang, misalkan kita tidak bisa secara serta-merta membayar hutang itu secara langsung sebesar $306. Karena seperti yang kita ketahui itu adalah dua hutang dengan jenis waktu yang berbeda. Yaitu yang pertama, $200 yang harus dibayarkan sekarang dan yang kedua itu hutang sebesar $106 yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Nah, hutang yang kedua ini yaitu yang sejumlah $106 itu merupakan hasil dari penjumlahan atau akumulasi dari nilai pokok hutang dan suku bunganya. Jadi semisal kita harus membayar utang itu sekarang, harus dicari terlebih dahulu nilai pokok dari hutang yang kedua, baru bisa diakumulasikan dengan hutang yang pertama. Jadi kita tidak bisa langsung dibayar sejumlah $306 itu tadi. Nah, selanjutnya berbeda jika misalkan sekarang itu belum punya uang. Nah, secara tidak langsung kita harus membayar hutang yang pertama yaitu yang harus dibayar sekarang sejumlah $200 tadi dibayarkan bersamaan dengan hutang kedua dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini juga tidak bisa serta-merta kita bayar sejumlah $306 nanti, melainkan kita harus menghitung jumlah akhir dari hutang yang pertama ketika ditambahkan dengan suku bunga sesuai dengan perjanjian dengan pemberi hutang. Nah, misalnya di sini dalam contoh, anggaplah suku bunga yang disepakati itu sejumlah 6%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 buah penyelesaian dari contoh ini. Yaitu yang pertama, kita membayar sejumlah $200 sekarang dan membayar sejumlah $106 untuk nanti dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian kita membayar sejumlah $300 sekarang dan yang ketiga yaitu membayar sejumlah $318 dalam jangka waktu 1 tahun. Seperti itu kira-kira rekan-rekan. Nah, bagi rekan-rekan, sehingga dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa pada setiap kasus, pertama, bahwa nilai hutang itu menuju titik yang sama dengan tingkat suku bunga tertentu. Nah, barulah kemudian bisa diakumulasikan. Seperti tadi misalkan ketika kita akan bayar sekarang, suku bunganya juga disesuaikan, baru bisa kita akumulasikan gitu. Nah, jadi titik ketika nilai hutang ini sudah di bawah pada umumnya disebut dengan titik tanggal fokus atau tanggal pembanding. Nah, ketika semua sudah dibawa pada tanggal fokus, sebuah persamaan nilai itu dapat dibuat
dan jumlah hutang pada waktu tertentu yang awalnya tidak bisa kita ketahui, bisa kita ketahui secara pasti, seperti itu. Nah, kemudian ada juga hal yang harus diketahui, yaitu hanya ada dua cara untuk mengetahui nilai hutang. Uh, yang pertama yaitu jika pergerakannya maju atau nilainya meningkat, dan kedua mundur jika nilainya atau nilainya menurun, seperti itu. Nah, jika nilai uangnya bergerak maju, maka gunakan rumus jumlah S, dan jika bergerak mundur atau nilainya menurun, maka gunakan rumus nilai pokok. Seperti yang sudah ditampilkan di sebelah. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, mari kita bahas contoh soal berikut. Seseorang memiliki hutang sebesar $200 yang dapat dilunasi dalam 6 bulan dan $300 yang dapat dilunasi dalam 1 tahun. Nah, kreditur akan menerima pembayaran tunai dari kedua hutang dengan menggunakan tingkat suku bunga tunggal sebesar 18% dan menempatkan tanggal fokusnya adalah sekarang. Nah, tentukan besarnya pembayaran tunai. Nah, berikut adalah penyelesaian dari contoh soal tadi. Di sini sudah terdapat sebuah diagram waktu dengan utang awal pada salah satu ujung dari diagram waktu dan utang yang dibungakan di ujung lainnya. Nah, hal ini akan memudahkan untuk mendapatkan persamaan yang benar nantinya. Nah, seperti yang bisa dilihat yaitu pada diagram waktu di salah satu ujungnya yaitu dengan X dolar pembayaran untuk sekarang yang sudah menjadi tanggal fokus, kemudian di tengah-tengah itu ada angka 6 yang melambangkan rentang waktu 6 bulan dengan hutang sebesar $200, dan di ujung satunya lagi yaitu selama 12 bulan, yaitu pinjaman selama 12 bulan dengan besaran uang sejumlah $300. Nah, itu yang dapat kita tangkap dari diagram waktu tadi. Nah, kemudian untuk membawa hutang bernilai $200 menuju tanggal fokus, kita mengangsurnya selama 6 bulan. Nah, utang yang bernilai sejumlah $300 itu yang diangsur selama 1 tahun atau 12 bulan tadi, karena jumlah pembayaran pada tanggal fokus masih belum diketahui nilainya, kita misalkan nilainya sama dengan X dolar. Nah, sekarang semuanya sudah berada pada waktu yang sama. Nah, kita dapat membentuk persamaan nilai sebagai berikut. X sama dengan $200 dibagi 1 ditambah 0,18 kali setengah. Dengan di sini $200 tadi merupakan hutang yang dipinjam pada 6 bulan, kemudian 18%, 0,18 ini merupakan suku bunga tadi yang sejumlah 18%, dan untuk setengah ini atau 1/2 ini merupakan jangka waktu peminjaman uang atau hutang tadi. Kemudian yang akan dijumlahkan dengan perhitungan berikut yaitu $300 dibagi dengan 1 ditambah 0,18 dikali 1. Untuk 1 dan 0,18 tadi masih sama yaitu dengan sebelumnya, sedangkan untuk 1 ini merupakan jangka waktu peminjaman uang $300 tadi yaitu selama 1 tahun. Nah, dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir yaitu sejumlah $437,73. Dan demikian penyelesaian dari contoh soal tadi. Baik rekan-rekan, kini kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa saya peroleh dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya itu yang pertama mengenai logika berpikir. Nah, setelah kita mendapat jawaban saat menjawab soal, kita perlu menggunakan logika kita untuk melakukan pengecekan. Jadi misal pada contoh soal tadi kita melakukan pengecekan apakah terdapat kesalahan pada peletakan titik desimal ataupun kesalahan ketika pembagian terbalik. Nah, kemudian mengenai nilai pokok dari hutang berbunga, untuk mencari nilai pokok dari bunga hutang di masa depan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, mengetahui batas waktu peminjaman hutang, kemudian menggunakan suku bunga yang ditetapkan selama jangka waktu peminjaman.
Kemudian, menghitung nilai pokok dari batas waktu peminjaman atau nilai jatuh tempo sebagai waktu antara hari di mana terjadinya diskon dan batas waktu peminjaman, kemudian menggunakan harga yang telah ditentukan sebagai diskon. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perlu diperhatikan bahwa, terdapat kemungkinan 2 tarif atau 2 waktu yang terlibat, sehingga, diagram waktu itu akan sangat membantu, ketika, eee melakukan proses perhitungan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Nah, mengenai kesimpulan tentang persamaan nilai, persamaan nilai itu dapat dibuat ketika semua hutang telah dibawa ke tanggal fokus, sehingga ketika nanti saat melakukan perhitungan, eee, nilai hutang yang awal tidak kita ketahui, pada waktu tertentu bisa kita ketahui pada akhirnya. Nah, dalam menentukan, besarnya hutang itu ada 2 cara. Yaitu jika pergerakan, diagramnya maju, diagram waktunya maju ataupun nilainya meningkat, dan ketika pergerakan diagram waktunya mundur atau nilainya menurun. Nah, jika, nilai yang bergerak maju, maka, gunakanlah rumus jumlah atau S. Nah, ketika nilainya mundur, maka gunakan, rumus nilai pokok. Itu dia mengenai kesimpulan terkait persamaan nilai. Baik rekan-rekan, itu dia tadi pembahasan kita terkait logika berpikir, kemudian tentang nilai pokok dari hutang berbunga, dan terakhir itu mengenai persamaan nilai. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saran dan kritik sangat diperlukan untuk, perbaikan karya ke depannya. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.